Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, sudah simak video kemarin nih teman-teman. Jangan lupa ya kerjakan tryout-nya terlebih dahulu. Lanjut, kali ini kita akan bahas lagi soal pretest dan juga UP terbaru buat teman-teman PPG 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Follow juga ya IG dan juga TikTok aku di @cispi_47. Nah, sebelum teman-teman juga menyimak video ini, kerjakan juga Google Form-nya ya, tryout-nya. Link aku sertakan ada di deskripsi. Oke, indikator yang akan kita pelajari pada hari ini capaian pembelajarannya ya, menguasai implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam pembelajaran di SD. Nah, ini nih teman-teman, soal nomor 1. Jadi, ada beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Dan 3 model ini berurutan yang melatih heart, head, hands dalam mengembangkan PPK. Mana sih? Oke, silakan teman-teman mungkin bisa jawab terlebih dahulu ya. Oke, jadi 3 model yang mengembangkan PPK. Penguatan pendidikan karakter gitu, teman-teman. Itu adalah konsiderasi, klarifikasi nilai, dan juga aksi sosial. Ini ya, A, B, C. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa ya A, B, C ya? Oke, ini ada urutannya gitu teman-teman, semacam berjenjang gitu ya. Dari mulai yang pertama heart. Heart itu adalah hati. Jadi di sini nih mulai dari konsiderasi. Konsiderasi. Jadi dengan hati artinya peserta didik sudah mulai bisa merasakan ya, simpati, empati dengan apa yang dialami orang lain, apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi di tahapan yang pertama ini baru merasakan dulu nih. Udah mulai, aduh kasihan ya si A karena dapat musibah itu. Nah, itu kaitannya dengan heart, perasaan. Kemudian yang kedua, model klarifikasi nilai. Ini kaitannya dengan head. Yang kedua, teman-teman bisa baca di situ ya. Oke. Head itu apa sih? Head itu adalah kepala. Berarti sudah mulai bisa berpikir, bisa menilai mana nilai yang baik, mana yang kurang baik. Nah, setelah si anak sudah bisa merasakan ya, dari mulai tadi model konsiderasi, merasakan empati, simpati dengan apa yang dirasakan dan juga dialami orang lain. Kemudian dengan model klarifikasi nilai, anak itu bisa berpikir mana sih nilai-nilai yang baik gitu yang diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah model aksi sosial Newman, yaitu hands. Hands ya teman-teman, berarti hands ini tidak sekedar hanya merasakan, tidak sekedar berpikir, tapi hands itu sudah mulai bertindak langsung. Jadi kalau pada model aksi sosial ini anak-anak sudah mulai action gitu ya. Action dalam arti membantu, terjun langsung. Oke, itu adalah 3 model berurutan yang melatih heart, head, dan juga hand. Sedikit diulang ya. Heart, model konsiderasi. Anak-anak itu mengalami, mengalami semacam merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Simpati dan juga empati ya. Kemudian yang B, model klarifikasi nilai, kaitannya dengan head. Anak-anak sudah bisa berpikir mana sih nilai-nilai yang baik. Ini ya kaitannya dengan value, nilai. Kalau sudah bisa berpikir mana nilai yang baik, anak-anak bisa melakukan yang namanya model aksi sosial dengan terjun langsung, dengan ikut membantu teman-teman yang sedang ada kesulitan, yang sedang membutuhkan begitu. Misalkan nih,
membantu korban bencana, apakah itu dengan kerja bakti, apakah dengan menyumbangkan pakaian, dan lain sebagainya. Kalau untuk D, model jigsaw, ini juga ada step juga ya, E, H model GI, I model NHT itu adalah model dari salah satu dari cooperative learning ya, tipe-tipe dari model cooperative learning. Kemudian untuk demonstrasi itu adalah metode. Nah, ini ya penjelasan tentang konsiderasi, social action, dan juga klarifikasi nilai yang tadi. Kata kuncinya pokoknya itu. Konsiderasi itu tadi adalah heart, merasakan, simpati, empati. Kemudian klarifikasi nilai itu head, berpikir, nilai, kaitannya dengan value. Kemudian social action itu hands, sudah bertindak. Next, pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 3 akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih dengan unit in other people's shoes. Dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dari perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambilnya. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat untuk mengembangkan sikap kepedulian adalah. Silakan bisa teman-teman jawab. Mudah ya? Mudah dong karena udah dipelajari. Oke, di sini kata kuncinya adalah menceritakan perasaan. Jadi perasaannya ya. Kemudian apalagi apabila berada pada posisi orang lain. Bagaimana kalau si anak itu berada pada posisi orang lain, memposisikan diri seperti itu ya. Kemudian menceritakan sikap yang akan diambilnya. Berarti di sini kan kata kuncinya pada anak tersebut sudah memiliki perasaan ya, simpati dan juga empati terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Jawabannya adalah E, konsiderasi. Next. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah. Silakan mungkin bisa dijawab dulu. Iya, kata kuncinya ini, nilai ya. Nilai kebaikan, memperjelas nilai, kemudian apalagi ya menentukan suatu nilai yang dianggap baik. Artinya si anak sudah bisa berpikir, kaitannya dengan head. Mana sih nilai-nilai kebaikan? Mana sih nilai-nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan? Ya, ini adalah teknik klarifikasi nilai. Next. Berikut ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN. Ada model konsiderasi, klarifikasi nilai, aksi sosial, jigsaw, dan juga STEP. Model yang melatih heart dalam mengembangkan PPK adalah heart. Ingat ya tadi ya, betul sekali. Konsiderasi, jawabannya adalah yang C. Heart, ingat-ingat kaitannya dengan hati, berarti perasaan, berarti merasakan yang dialami orang lain, simpati maupun empati. Next, masih sama ya di atas, cuman yang untuk melatih head, yang mana sih yang melatih head? Head, diingat-ingat, head itu berpikir, berarti bisa berpikir, bisa membedakan mana sih nilai-nilai yang baik. Betul sekali, model klarifikasi nilai. Jawabannya yang D.
Sama juga, tapi yang melatih hands yang mana ya? Iya, model aksi sosial Newman yang mana nih? Ya, aksi sosial itu di sini C ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Berapa nih teman-teman yang didapatkan saat mengerjakan tryout-nya? Bisa tuliskan di deskripsi ya. Diberikan indikator KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari indikator tersebut, pembelajaran yang dirancang agar sesuai dengan model pembelajaran PPK adalah PPK gitu teman-teman. PPK itu kalau sekarang P5 ya. Kalau dulu namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Ada mandiri, nasionalis, integritas, gotong royong. Nah, itu teman-teman ada 5 ya. Kemudian yang ditekankan pada PPK itu adalah namanya aja penguatan pendidikan karakter. Ya, karakternya begitu. Sama sebenarnya seperti P5 kalau sekarang. P5 itu sebenarnya yang ditekankan bukan pada gelar karyanya ya, pada hasil akhirnya, tapi pada penerapan profil pelajar Pancasila pada peserta didiknya itu. Jadi inginnya dengan proyek tersebut, punya sikap mandiri, kreatif, nalar kritis, lalu apa gitu ya, sama dengan model PPK ini. Yang A, mengikuti gotong royong di rumah karena untuk tugas sekolah. Gotong royong udah bagus ya, tapi hanya karena untuk tugas sekolah. Wah, harusnya udah menanamkan nilai itu gitu. B, melakukan musyawarah. Bagus nih musyawarah, tetapi saat kegiatan ulangan. Nah, kan tidak tepat konteksnya. C, melakukan doa sebelum makan dan mengganggu. Oh, kok mengganggu ya? Konteksnya negatif, udah kita skip aja. Dia menghargai teman yang sedang berdoa yang memiliki kepercayaan yang sama. Hanya kepercayaan yang sama aja? Tidak ya. Saat berdiskusi kelompok menghargai pendapat yang diberikan masing-masing siswa. Oke, tepat ya, jelas sekali jawabannya. Next, guru mengajak siswa menghayati nilai dengan melakukan kegiatan kerja bakti menghias kampung dalam HUT RI, membersihkan masjid, dan menghibur di panti jompo. Kegiatan tersebut merupakan program 1 semester. Guru sedang mengimplementasikan model. Oke, karena di sini ada sudah melakukan kegiatan kerja bakti ya. Kemudian membersihkan masjid, menghibur di panti jompo, artinya hal-hal tersebut sudah dilakukan. Si anak sudah action, tidak hanya merasakan, tidak hanya memikirkan tentang nilainya, tetapi juga sudah action. Jawabannya adalah social action. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dan bahagia. Sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dikerjakan tryout-nya ya. Subscribe juga untuk mendapatkan video terbaru dan juga tryout selanjutnya. Boleh komen di bawah teman-teman mau request video tentang apa, bahas video tentang apa. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, bisa lulus semua ya, baik yang pretest maupun yang UP PPG 2023. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.